الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim walillahi junudus samawati wal arwa kana Allahu aliman hakima asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa man dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Uswatun Hasanah yang insyaallah menjadi yang terbaik merupakan satu keniscayaan yang harus terus kita upayakan. Karena kalau kita lihat di dalam salah satu ayat yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menetapkan kepada kita menjadi yang terbaik. Kuntum khairu ummah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu adalah umat yang terbaik, kata Allah. Yang perlu kita garis bawahi di sini, terbaik yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menggunakan kata khair, tidak menggunakan kata hasan, ihsan atau thayyib, tapi menggunakan kata khair. Ada apa di balik kalimat ini, Pak? Ternyata untuk menjadi yang terbaik itu harus diikhtiarkan. Jadi ikhtiar itu bahasa Arab, Pak, berangkat dari kata khairun. Jadi untuk menjadi yang terbaik itu tidak dengan serta-merta kita menjadi yang terbaik. Karenanya di saat sedang asiknya tidur, karena kita ingin menjadi yang terbaik, kita bangun. Di saat kita sedang asik melakukan aktivitas, dalam segala aktivitas yang kita lakukan, karena kita ingin yang terbaik, maka kita penuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk pada kesempatan pagi hari ini. Posisi kita pagi ini, Pak, ini berada di mana, Pak? Masjid. Yang kita tahu masjid itu rumah Allah. Berarti ketika kita berada dalam masjid, layak nggak kalau kita disebut dengan duyufur rahman? Apa, Pak, duyufur rahman? Tamu Allah. Layak nggak kita disebut tamu Allah? Layak, karena kita hadir di rumahnya Allah. Cuman persoalannya yang sering kita katakan duyufur rahman itu adalah orang-orang yang berangkat haji. Ya, orang yang berangkat haji disebut duyufur rahman. Padahal setiap kali kita datang ke masjid, berarti kita berada saat itu kita menjadi tamu Allah. Ini barangkali paradigma yang harus kita bangun. Kalau setiap kali kita datang ke masjid, kita memposisikan diri sebagai duyufur rahman, menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, berarti ada nilai kebanggaan tersendiri. Jadi bukan hanya orang yang pergi haji saja, Pak, punya kebanggaan karena nilainya mahal barangkali, Pak, ya. Sementara kita datang ke masjid, kita menjadi duyufur rahman. Kalau saja kaum mukminin memahami tentang konsep duyufur rahman,
Saya yakin masjid ini nggak akan cukup, Pak Asep. Iya. Dan semua orang berlomba-lomba ingin menjadi tamu Allah. Sebagaimana orang yang berangkat haji. Tahun sekarang pemerintah kita membatasi, karena memang Arab Saudi membatasi cuma 1 juta. Sehingga pemerintah kita juga membatasi hanya 50% saja. Dari 220.000 setiap tahunnya kita memberangkatkan haji, tahun ini hanya 105.000. Nah, jadi hanya sebatas itu. Bagaimana Pak? Sangat kecewa. Ya. Tapi kita kembalikan lagi, yang punya Baitullah kan Allah sebenarnya Pak ya, tapi pengelolanya adalah Arab Saudi. Arab Saudi membatasi dalam rangka apa? Transisi, masa transisi. Dari transisi Covid 2 tahun, sekarang kita menuju apa? Long Covid atau ya pandemi selama 2 tahun itu. Sekarang kita sudah last pandemi, ya sudah lost. Tapi Arab Saudi itu kehati-hatian, akhirnya hanya membatasi 1 juta jamaah haji. Padahal kalau kita perhatikan persiapan Arab Saudi untuk menerima jamaah haji dari seluruh dunia itu Pak, Masjidil Haram itu dipersiapkan untuk menampung 6 juta jamaah haji. 6 juta. Yang biasanya selama ini itu selalu menambah Pak. Awal mulanya 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, 2,5 juta. Waktu saya itu sudah mencapai 3,5 juta. 3,5 juta. Nah tahun sekarang harusnya kemarin itu naik lagi. Nah sekarang itu sudah menjadi 6 juta. Masjidil Haram itu sudah diperluas Pak, Masya Allah, itu luar biasa. Bahkan targetnya itu tahun 2030 jamaah haji bisa apa, Masjidil Haram itu bisa menampung 30 juta. Bisa dibayangkan Pak. Ya. Hanya yang menjadi persoalan, jangankan sampai 6 juta apalagi 30 juta. Yang jadi persoalan ketika 3,5 juta saja itu terjadi kredit di Mina. Mina tempatnya terbatas. Jumlah manusia banyak, ya tenda-tendanya kan terbatas, sehingga terjadi itu kepadatan. Kalau tidur nggak jadi masalah, kayak bandeng pun nggak masalah Pak. Gitu ya, karena kemarin saya itu tidur kayak bandeng Pak, kakinya silang-silang gitu, yang kepala sini kaki sini, udah silang-silang gitu Pak. Yang penting bisa rebahan lah, istirahat intinya Pak. Kalau tidur itu nampaknya bisa tidur nyenyak itu, ketika lelah tidur nyenyak. Yang namanya tidur nyenyak, kata pakar kesehatan, sebenarnya 2 jam saja itu sudah terpenuhi kebutuhan tubuh. Kan idealnya 8 jam. Ternyata dengan tidur nyenyak 2 jam itu kebutuhan tubuh itu sudah terpenuhi. Sama halnya tidur nyenyak 2 jam sama dengan tidur 8 jam. Kita tidur semalam bisa 8 jam, 9 jam, tapi tidurnya nggak nyenyak. Sebentar-sebentar bangun. Nah, jadi berbeda. Nah, sehingga pemerintah Arab Saudi itu ada berencana olalam kapan akan dieksekusi. Mina itu kemarin 5 tahun ke belakang itu Mina sudah ditambah. Mina Jadid namanya Pak, tapi ternyata banyak jamaah yang tidak mau tinggal di Mina Jadid. Mina Jadid itu adalah Mina, kalau ini Mina Pak ya, Jadid itu ada tambahan. Kenapa? Karena untuk menampung jamaah. Ternyata banyak yang tidak mau tinggal di Mina Jadid. Mina Jadid itu dengan Arafah nyambung. Jadi hari kemarin ke Arafah, ini ke Arafah deui gitu ya. Karena Mina Jadid itu dekat di situ. Akhirnya saya dapat informasi itu Arab Saudi itu ingin meningkat di tingkat Mina itu. Jadi di tingkat-tingkat entah berapa lantai secara terbuka di sana, sehingga bisa menampung jamaah sampai
30 juta jamaah. Ya, ternyata kebutuhan kaum muslimin untuk menuntaskan rukun Islam yang kelima begitu luar biasa, Pak. Ya. Paling banyak jamaah dari mana, Pak? Indonesia. Masya Allah. Indonesia luar biasa. Kenapa? Karena ternyata orang Indonesia adalah orang yang responsif untuk melaksanakan perintah Allah itu, terlepas motivasi beda-beda setiap orang. Saya ngisi Walimatus Safar di Polda Jabar. Selesai ngisi Walimatus Safar itu, kenapa? Karena yang saya tekankan itu ketika menyampaikan di Walimatus Safar itu adalah tentang apa yang menjadi orientasi kita pergi haji ke tanah suci itu. Apa ya orientasinya? Ternyata ada 2 orang calon jamaah haji itu motivasinya apa, Pak? Pas kebetulan di kantor ada promosi promosi pangkat, Pak. Makanya setelah selesai saya sampaikan, kemudian 2 orang itu mendekat ke saya. Alhamdulillah saya diingatkan, katanya. Terus terang, saya pergi haji itu karena ada promosi. Memang setiap orang beda-beda. Tidak sedikit juga pengusaha pengen pergi haji, tapi motivasinya adalah agar usahanya semakin besar. Setiap orang beda-beda motivasinya. Dan ternyata hampir umum orang yang berangkat haji itu motivasinya pengen dipanggil Pak Haji. Kan gitu ya, pengen dipanggil Pak Haji. Teringat saya dengan salah seorang haji. Dia sudah 3 kali pergi haji, Pak. Sekali waktu ada salah seorang membantu membawain barang ke rumahnya. Begitu barang disimpan dikatakan, ini Pak, barangnya Pak. Apa yang terjadi? Si Pak Haji itu marahnya bukan main. Kamu orang sini nggak tahu itu, saya tuh udah pergi haji 3 kali. Kenapa nggak manggil saya Pak Haji? Oh, ternyata motivasi 3 kali haji teh pengen dipanggil Pak Haji. Berarti kalau 3 kali haji berarti harus panggil gimana, Pak? Haji. Kan jadi jelek kalau dibilang haji gitu. Nah, itu kan jadi bahaya, Pak. Nah, Masya Allah, setiap orang beda-beda. Makanya kenapa rukun Islam yang pertama itu adalah syahadatain. Ini adalah peletakan motivasi, orientasi itu dari rukun Islam yang pertama, syahadatain. Makanya secara tidak langsung syahadatain itu mengajarkan ke kita untuk berorientasi kepada Allah semata, hanya kepada Allah. Aktivitas apapun yang kita lakukan, baik yang bersifat mahdoh maupun ghairu mahdoh, Allahu ghayatuna, orientasinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi orientasinya hanya Allah saja. Ya, itu akhir. Jangan pernah terpikir hal-hal yang lain. Nah, ini nanti tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan itu, yaitu kurban totalitas. Kenapa harus ada totalitas? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam salah satu firman-Nya itu, tadi saya kutip ya, wa izibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin, di situ ada huruf fa atammahunna. Nah, ini Pak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim dengan beberapa perintah dan juga larangan, diinterpretasikan oleh para mufassir tentang ayat itu, apa yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim? Fa'atammahunna. Ketika ada perintah Allah, Nabi Allah Ibrahim itu sudah berikrar sebagaimana ikrarnya di alam ruh pada waktu itu.
Pada saat Allah menanyakan alastu birabbikum, apakah kalian mau mengakui aku ini adalah segala-galanya untukmu? Maka kita jawab, qalu bala. Siap wahai Allah, aku akan tempatkan engkau di atas segala-galanya. Itulah ikrar kita pada waktu itu. Makanya Nabi Allah Ibrahim ingat dengan itu. Makanya begitu Allah perintahkan, Nabi Ibrahim tidak pernah menggunakan akal sebagai bahan pertimbangan. Perintah Allah, akalnya tidak digunakan untuk pertimbangan. Termasuk perasaan tidak digunakan sebagai alat penimbangan, termasuk fisik. Apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'atammahunna, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sosok Nabiullah Ibrahim. Pengorbanannya total. Sampai-sampai peristiwa pengorbanan yang bersifat irasional. Akal manusia mana yang bisa menerima tentang perintah menyembelih anaknya sendiri? Meskipun di era globalisasi sekarang nggak disuruh juga disembelih anaknya. Iya kan, di era globalisasi sekarang itu nggak ada perintah tapi disembelih. Bermacam-macam manusia itu menyembelih anak. Ada yang disembelih anak itu dari sejak janin karena nggak mau punya anak, akhirnya disembelih. Bahasa sembelih itu kan dibunuh, Pak ya. Jadi janin itu dibunuh, kan gitu. Ada juga yang sampai udah berulang-ulang dia bunuh janin itu, ternyata terus janin berkembang sampai lahir. Begitu lahir ditakol kepalanya, gitu ya. Masya Allah, itu rupa-rupa itu macam-macam. Padahal perintahnya menyembelih hewan. Teringat saya, mungkin Bapak masih ingat, entah berapa tahun yang lalu, sepasang suami istri itu membunuh 3 anaknya yang lagi tidur. Ketika ditanya, apa alasannya, Pak? Bukan, Pak. Kedua-duanya ini dosen. Dosen, Pak. Nggak perlu disebutin ya dosen universitas apa. Kebetulan tinggalnya dekat rumah saya, Pak. Tinggalnya dekat rumah saya. Makanya begitu diwawancara, jangan-jangan ini orang stres gitu atau gimana? Ternyata tidak stres, Pak. Dia jawab dengan ringan saja. Saya membaca kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Gimana Pak Nabi Musa, Pak? Nabi Musa menganggap dirinya itu sudah apa? Top, sudah paling tinggi kedudukannya di atas. Tanpa disadari Nabi Musa itu mengambil hak Allah. Ya kan? Mengambil hak Allah. Apa hak Allah yang sering diambil oleh kebanyakan manusia itu, Pak? Al-mutakabbir, sombong. Nabi Musa mengambil hak Allah, seolah Nabi Musa itu udah paling hebat. Gak ada manusia yang paling hebat seperti selain aku, kata Nabi Musa. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, gak boleh kamu sombong seperti itu. Ada orang yang lebih dari kamu itu." Siapa? Nabi Khidir itu. Maka disuruh Nabi Musa, "Sudah, hilangkan kesombongan kamu, belajar kamu kepada Nabi Khidir itu." Belajarlah Nabi Musa. Begitu bercakap-cakap dengan Nabi Khidir itu, "Apa yang saya harus persiapkan belajar dengan engkau, hai Nabi Khidir?" "Gampang kalau belajar ke saya," kata Nabi Khidir. "Apa, Pak?" "Jangan banyak tanya." Jangan banyak tanya, gampang belajar dengan saya. Oke, jangan banyak tanya. Wah, gampang kalau gitu. Gampang ceritanya, Pak. Ya sudah, ikut saya. Ikutlah. Berangkatlah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Begitu berangkat, kita harus menyeberangi lautan. Siap, kata Nabi Musa, siap. Begitu menyeberangi lautan, naiklah kapal. Kapal yang dinaikin dibocorin sama Nabi Khidir. Loh,
Lu gimana ceritanya ini? Kenapa kapal dibocorin kan gitu ya? Allahu Akbar. Saya bilang apa tadi? Jangan banyak tanya. Oh iya siap katanya siap. Sampailah ke satu tempat. Begitu sampai ke satu tempat, bertemu dengan anak kecil. Tanpa bicara Nabi Khidir langsung apa? Dibunuh anak kecil itu. Loh, aneh aja ini. Gitu. Saya bilang apa tadi? Jangan banyak tanya. Diam lagi. Di kepalanya itu penuh dengan keheranan kan. Perahu bagus-bagus dibocorin, ketemu dengan anak kecil dibunuh. Oh rupanya dosen itu yang membunuh 3 anak itu terinspirasi dengan Nabi Khidir membunuh anak kecil. Masya Allah, nggak dijelasin gitu ya. Jadi bukan karena tadi Pak masalah ekonomi, bukan. Jadi terinspirasi dengan belajar dengan Nabi Khidir. Jalan lagi terus. Sudah, jangan banyak tanya, ikutin saja aku, kata Nabi Khidir. Terus sampailah di satu tempat. Ada rumah sudah mau rubuh. Ada rumah pengen rubuh, malah apa Pak? Diperbaiki rumah yang mau rubuh. Ada perahu bagus dibocorin, ada rumah mau rubuh, malah diperbaikin. Aneh ini orang gitu ya. Aneh. Saya bilang kan jangan banyak tanya. Sudahlah, sambil di perjalanan, apa yang kau perhatikan dengan 3 kondisi tadi? Saya bocori perahu, karena pemilik perahu ini adalah orang miskin. Kita tahu sendiri, ketika ada perahu bagus, ini seringkali dirampas oleh para apa biasanya Pak? Para bajak laut. Makanya saya tidak suka itu. Untuk menyelamatkan perahu ini dibocorin, sehingga bajak laut nggak akan mengambil perahu itu. Oh, jadi 3 kali pelajaran itu Nabi Musa menjawab dengan kata oh. Gitu ya. Oh, hanya oh aja gitu Pak. Terus anak kecil yang kamu bunuh itu apa? Anak kecil ini saya dapat informasi kalau besar dia akan membunuh orang tuanya. Maka daripada dia berdosa, lebih baik sejak kecil dia belum punya dosa, saya bunuh, kata Nabi Khidir. Oh, jadi oh aja itu Pak ya. Masya Allah. Terus bagaimana itu rumah yang reot? Udah jelas rumah reot, kan tinggal dirubuhin aja. Malah justru engkau malah memperbaiki rumah itu. Tahu nggak engkau? Rumah ini adalah rumah anak yatim. Anak itu masih kecil-kecil. Di dalam rumah itu ada harta karun yang harus diselamatkan. Oh, jadi kayak gitu, Masya Allah, itu luar biasa. Barulah Nabi Musa menyadari, ya kan gitu. Di atas langit ada langit lagi ternyata kan gitu. Menyadari. Ternyata dari situ jelaslah sudah bahwa kita tidak boleh bersikap sombong karena apapun. Kenapa? Karena sombong itu adalah sifat Allah. Allah punya sifat al-mutakabbir, ya kan? Menyombongkan diri. Kenapa? Karena qiyamu binafsi. Allah tanpa bantuan siapapun. Makanya berhak untuk bersikap sombong. Kita, pakai baju saja Pak, itu butuh bantuan orang segitu banyaknya coba. Pertama petani yang mencari kapas. Berapa banyak petani itu yang kita gunakan? Iya kan, kita butuh bantuan itu. Sudah dibawa sudah diambil kapas kemudian dibawa. Butuh bantuan orang lagi membawanya. Sampailah ke pabrik. Dikerjakan oleh pabrik, banyak orang yang mengerjakan di sana. Jadilah kain, benang ya, benang dulu ternyata Pak ya, benang. Benang dikerjain lagi. Berapa banyak manusia yang membantu kita ketika kita pakai baju. Ternyata tidak sedikit manusia menyombongkan diri karena punya baju dari Singapura. Nih dari Singapura, nih dari Belanda, nih nggak mikir Pak ya.
Pakai baju itu butuh bantuan orang segitu banyaknya. Ya, belum nanti dijahit. Ya Pak ya, telah jadi bahan, dijahit. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi nggak ada manusia yang bisa berdiri sendiri. Makan saja Pak, ternyata butuh bantuan orang sekian banyaknya, para petani dan seterusnya dan seterusnya. Dan inilah yang digambarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, dari situ jadi kita kembali bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada waktu itu. Dalam ayat disebutkan, ketika aku perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa perintah dan larangan, fa'atammahuna. Nabi Ibrahim tidak menggunakan akal Pak, tidak menggunakan perasaan dan termasuk fisik untuk menimbang perintah Allah itu. Sebab kalau perintah Allah ditimbang-timbang dengan akal, seperti orang Yahudi. Yahudi kan sama dapat perintah berkurban. Nabi Musa itu kan diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Nabi Musa menyampaikan kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai kaumku, Allah memerintahkan kita berkurban." Akalnya main Pak. Oh begitu Nabi Musa? Iya. Apa yang harus kita kurbankan? Sapi. Gitu ya, sapi. Baik, sapinya lanang wadon gitu ya. Sapinya laki atau perempuan? Tanya, kan gitu Pak ya. Betina Al-Baqarah, kan gitu ya. Sapinya Al-Baqarah, sapi betina. Apa yang setelah itu Pak? Nanya lagi. Warnanya apa? Ujung-ujungnya apa Pak? Tidak mau melaksanakan. Ya ayyuhallazina amanu fis silmi kafah. Kafah itu militan, kafah itu radikal. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan yang digambarkan oleh orang yang gak suka kepada Islam, seolah-olah radikal itu jahat, militan itu jahat. Bukan. Radikal atau militan yang disebut dengan bahasa kafah, total dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi ibadahnya itu total hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Total seluruh kehidupan manusia, dari mulai bangun tidur sampai hendak tidur kembali, dari jam berganti hari, berganti pekan, berganti bulan, sampai berganti tahun, Allahu ghayatuna, hanya untuk Allah. Makanya Nabi Ibrahim dapat perintah, kita tahu Pak ya, bertahap. Allah tahu Pak tentang kita. Makanya ada kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak pernah bersikap zolim, kata Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada hamba-hambaku sesuatu yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Makanya peristiwa kurban itu Pak, Allah tahu. Hanya Allah pengen tahu, karena Nabi Ibrahim itu tadi Pak sampai diangkat di dalam Al-Quran. Seperti apa? Pertama kali Nabi Allah Ibrahim, sejarahnya cukup panjang sebenarnya Pak ya, ini yang kita singkat saja. Menanti kehadiran anak Pak, lama Nabi Ibrahim itu Pak. Ada yang menyebut 80 tahun, ada yang menyebut 85 tahun, sampai akhirnya Sarah istrinya itu bilang, wahai kakanda, bagaimanapun engkau adalah nabi, seorang rasul, maka harus punya keturunan. Sampai bahasa itu, saya sudah diharamkan punya anak oleh Allah. Sarah sampai bilang begitu Pak. Bahasa haram di situ maksudnya mandul Pak ya. Jadi saya sudah mandul, tidak mungkin punya anak. Sudahlah, kamu nikahi saja Hajar. Hajar itu yang sehari-hari membantu kebutuhan Nabi Ibrahim dan Sarah. Itu. Makanya kalau kita baca sejarahnya Pak, apa alasannya orang Nasrani, Yahudi tidak mau mengakui
kerasulan Muhammad. Dari situ awal mulanya. Berangkat dari Nabi Allah Ibrahim. Setelah Syarah memerintahkan Nabi Ibrahim nikah dengan Hajar, nikahi saja Hajar. Kamu ikhlas gitu? Ikhlas. Itu barangkali yang menjadi alasan kalau mau nikah lagi itu minta izin ke istri. Kenapa? Karena begitu. Sebab kalau kita sudah minta izin ke istri, istri tidak boleh melarang, harus mengizinkan. Kenapa? Karena Sarah mengizinkan kan itu ya. Kalau lihat sejarahnya. Nah, terlepas dari itu, ya Pak ya, nikahlah dengan Hajar. 1 tahun hamil Hajar Pak. Makin yakinlah Sarah bahwa ternyata memang betul kan Kakanda, saya itu mandul. Buktinya Hajar hamil. Begitu Hajar kehamilannya 8 bulan, ada yang mengatakan 9 bulan, udah sebentar lagi lahir. Ada kabar gembira buat Sarah. Kenapa? Sarah hamil di usia 85 tahun. Makanya ini pelajaran buat ibu-ibu. Jangan menganggap kalau sudah 80, katakan 50 karena menopause ya, itu nggak bisa hamil. Tidak. Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada yang bisa menghalangi. Sarah hamil. Berita gembira itu disampaikanlah kepada suaminya kan Ibrahim. Kakanda, ternyata saya hamil. Tuh. Makanya jaraknya nggak berjauhan Pak. Lahir Ismail, setahun kemudian lahirlah Ishak. Keturunan Ibrahim kan begitu ya. Lahir Ismail, kemudian lahirlah Ishak. Nah, dari kedua ini punya keturunan-keturunan. Ishak punya keturunan, turunannya itu kebanyakan nabi. Keturunan Ishak itu nabi, berakhir di Nabi Isa. Dari Nabi Ismail tidak ada nabi, muncul Muhammad. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani tidak mau mengakui tentang kerasulan Muhammad. Dan nggak ada keturunan yang jadi di Ismail itu, nggak ada yang keturunan yang jadi nabi. Yang ada itu di Ishak. Makanya klaimnya dia begitu. Makanya kalau dia mau baca sejarah, jelas itu runtunannya. Makanya di Nasrani itu Pak, peristiwa penyembelihan bukan Ismail yang disembelih, Ishak. Gitu. Jadi di Nasrani juga ada pengorbanan Ishak. Padahal kan Ismail. Dari mana? Surat As-Saff ayat 102. Falamma balagha mau sa'ya qala ya bunayya inni arafil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Rinci 102 sampai 110 itu menceritakan tentang kisah fenomenal yang irasional di mana Nabi Allah Ibrahim pada waktu itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Peristiwa yang luar biasa. Begitu lahir Ismail, Sarah hamil, kata Allah, Ibrahim, mana yang lebih kau cintai? Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, atau anak dan istrimu? Nabi Ibrahim dengan tegas mengatakan, aku lebih cinta kepadamu wahai Allah ketimbang anak dan istriku. Kalau begitu, izham, tinggalkan anak dan istrimu. Kenapa? Ini ada dua versi. Begitu Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah untuk meninggalkan anak dan istri yang baru melahirkan, ya, ada versi yang pertama mengatakan Hajar itu nanya ke Nabi Ibrahim, itu boleh yang namanya fitrah manusia kan gitu ya. Kakanda, engkau ingin meninggalkan aku di sini pada yang tandus, jangankan tumbuhan, air pun tidak ada di sini. Tega kamu? Wah, kan gitu. Ada yang berpersepsi seperti itu, interpretasi. Ada yang mengatakan karena Hajar adalah istri yang solehah,
sebagaimana Nabi Ibrahim ketika ada perintah Allah, sami'na wa ata'na. Berangkat Nabi Ibrahim. Ketika berangkat, yang namanya manusia Pak, rasa kasihan, iba pasti ada. Nengoklah Nabi Ibrahim ke istrinya. Kata istrinya, apa yang menjadikan engkau ragu meninggalkan kami di sini? Inna Allaha ma'ana. Tinggalkan, biarkan kami bersama dengan Allah Subhanahu wa taala di sini. Tuh, Pak. Luar biasa. Biarkan kami bersama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita bisa begitu nggak, Pak? Kira-kira kita bisa begitu nggak? Hah? Pasti kita akan menimbang-nimbang dengan akal kita. Kita akan timbang-timbang dengan perasaan kita. Kita timbang-timbang dengan fisik kita. Kita timbang dengan akal. Masa sih Allah tega? Kita timbang-timbang. Kan gitu. Ditimbang lagi dengan perasaan. Saya nggak tega. Kan gitu ya. Ditimbang lagi dengan fisik. Bayangkan padang tandus nggak ada manusia kecuali anak dan istri. Nggak akan lama dimakan binatang buas. Pertimbangan fisik. 3 pertimbangan itu terjadi. Ketika perintah Allah ditimbang dengan 3 hal ini, akhirnya apa? Nggak akan jadi Ibrahim berangkat. Tapi karena Nabi Ibrahim tidak mau menimbang dengan 3 hal ini, berangkatlah Nabi Ibrahim. Dan berangkatnya Nabi Ibrahim tidak jelas Pak berapa lama meninggalkan anak dan istri. Nggak jelas. Dan Sarah Hajar juga nggak nanya, Kakanda, engkau mau pergi melaksanakan perintah Allah, kinten-kinten sabar lami. Berapa lama? Nggak nanya Pak. Kenapa? Karena yakin apa yang Allah perintahkan pasti apa Pak? 3 ya Pak ya. Ini pelajaran buat kita. Apapun yang Allah perintahkan pasti benar. Ada nggak perintah Allah yang salah? Nggak ada yang salah. Kedua, apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti maslahat. Pasti maslahat. Dan yang ketiga, apapun yang Allah perintahkan pasti manfaat. Baru terasa sekarang manfaatnya. Ya. Nah ini, makanya begitu ada perintah Allah dalam Al-Quran, 3 yang harus kita ingat. Pasti benar, pasti maslahat, pasti manfaat. Itu aja 3 yang kita harus ingat. Berangkat Nabi Ibrahim, nggak jelas berapa lama. Ternyata disebutkan di dalam surat As-Saff tadi, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, wahai Ibrahim, anakmu itu sudah balik. Temui anakmu dengan istrimu. Sudah sekian lama kamu meninggalkan anak dan istri. Siap wahai Allah. Tapi sebentar, aku perintahkan kamu menemui anak bukan hanya sekedar anjang sono. Melepas rindu, ada perintah dariku. Apa wahai Allah perintahnya? Setelah ketemu dengan anakmu, sembelihlah. Kebayang coba Pak. Ya, setelah ketemu dengan anakmu, sembelihlah. Nabi Ibrahim mikir nggak Pak? Ya, kalau ditimbang-timbang dengan akal irasional, nunggu anak sekian lama, udah gede, disuruh sembelih. Tapi karena keyakinan Nabi Ibrahim, apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti benar, pasti maslahat, dan pasti maslahat, pasti manfaat. Berangkatlah Nabi Ibrahim menemui anaknya. Setelah bertemu, terjadi percakapan. Ini arafil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Anakku yang aku cintai, dari sejak merah aku tinggalkan kamu. Bukan aku tidak sayang denganmu, meninggalkan kamu dengan ibumu. Aku mendapat perintah dari Allah untuk meninggalkan kamu di padang yang tandus. Jangankan tumbuhan, air pun tidak ada manusia di situ kecuali engkau berdua di sana. Bukan aku tidak sayang, tapi aku lebih mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantas gimana? Termasuk saya menemui kamu saat ini bukan hanya sekedar melepas rindu karena sekian lama tidak bertemu,
tapi aku dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya wahai ayah? Aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fanzur maza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Namun orang ngobrol gitu ke anak, kumaha jawaban anak Pak? Bapak we nu tua dulu kan itu ya. Bapak we nu geus bau taneuh. Paling gitu jawabannya Pak ya. Masya Allah. Luar biasa itu ya. Apa yang terjadi? Nabi Ismail menjawab dan membuat kaget, surprise Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ismail pada waktu itu? Ya abati, wahai ayah yang aku cintai, betul sejak merah aku kau tinggalkan dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini pun engkau menemui aku bukan hanya sekedar anjang sono, tapi ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. If'al, wahai Allah, wahai ayah, kalau memang benar itu adalah perintah Allah, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Jangan ada keraguan. Semoga saya termasuk orang yang sabar. Masya Allah. Jawaban anak soleh. Ini pelajaran, Pak. Padahal dari kecil Ismail ditinggalkan. Tidak ada peran ayah di situ. Tapi kenapa berani mengatakan seperti itu? Disitulah peran seorang istri. Makanya sampai sekarang pun wanita itu adalah sosok yang dahsyat. Wanita itu adalah sosok yang luar biasa. Bisa membentuk suami, bisa membentuk anak, semua yang ada di rumah itu bisa dibentuk oleh istri. Tapi suami nggak bisa membentuk istri. Suami tidak bisa ayah tidak bisa membentuk anak. Tapi kalau ibu bisa membentuk anak. Buktinya apa? Ismail. Nah, disitulah pentingnya kita sebagai suami bekerja sama dengan istri kita. Ya Pak ya, bekerja sama dengan istri kita. Kita pahami bahwa saya punya keterbatasan untuk membentuk anak saya. Tidak maksimal, bisa, tapi tidak maksimal. Ternyata yang bisa maksimal membentuk keberadaan anak adalah istri. Disitulah perlu ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Masya Allah, luar biasa. Nah udah suruk di teh. 10 menit lagi. Masya Allah, 10 menit lagi. Nah, apa yang terjadi Pak? Setelah itu golok. Ini kisahnya memang ada yang mendoifkan kisahnya Pak. Ada kisahnya yang munkar, nggak benar sama sekali. Kenapa? Karena Israiliyat. Seperti apa? Israiliyat itu mengisahkan jadi Ismail digorok, tiba-tiba berubah jadi domba. Itu kisah bohong sebenarnya Pak itu. Dulu kan begitu ceritanya Pak ya. Nabi Ibrahim digorok terus jadi berubah jadi domba. Bukan begitu kisahnya. Nah, ketika bercakap-cakap Nabi Ibrahim memerintahkan Ismail duduk di atas batu. Makanya orang yang pergi haji itu ketika umroh itu ada di sana monumen di mana terjadi dialog antara seorang ayah dengan anak. Ditanyakan pada waktu itu sudah sepakat untuk menyembelih, maka diperintahkanlah Ismail tidur merebah. Aku akan tidur telungkup. Sebab kalau aku telentang, aku khawatir engkau tidak tega menyembelihnya, sehingga mengurangi keikhlasan melaksanakan perintah Allah. Sehingga Ismail itu telungkup. Kemudian sambil telungkup Ismail itu minta, wahai ayah, tolong diasah pisau setajam mungkin agar ketika menyembelih aku tidak terasa karena saking tajamnya pisau itu. Makanya kan kalau menyembelih itu menjadi syarat Pak ya, asah setajam mungkin. Sudah, pinta terakhir itu tolong sing-singkan lengan baju ayah, jangan sampai terkena percikan darah. Sebab kalau terkena percikan darah mengurangi keikhlasan ibu yang melihat ceceran darah di baju ayah.
Masya Allah, luar biasa. Penyembelihan dimulai. Begitu pisau ingin diletakkan ke leher Ismail, malaikat sudah ada di samping, kemudian memegang tangan Nabi Ibrahim. Cukup wahai Ibrahim, ketaatanmu sudah sempurna. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala peristiwa yang luar biasa, ternyata engkau tidak ragu untuk melaksanakannya. Sebagai penggantinya, ini aku bawakan domba dari surga. Silakan kau sembelih bersama anakmu. Terjadilah penyembelihan di sana. Ismail megang kakinya, Ibrahim menyembelih. Gitu peristiwanya, Pak. Bukannya Nabi Ibrahim digorok jadi domba. Bukan gitu istilahnya. Itu kisah Israiliyat itu teh. Jadi orang-orang Bani Israel juga buat ceritanya, Pak, tentang penyembelihan begitu. Sudah sempurna ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, makanya stressing yang saya ingin sampaikan berkenaan dengan korban totality ya di sini. Selama ini kita sering hitung, ya Pak ya. Apa yang kita hitung, tidak pernah kita mempertimbangkan bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anak. Kalau itu terjadi pada kita tidak pernah menghitung itu. Yang kita hitung, kita mau kurban domba 2 juta lah paling murah. Besok ada uang nggak buat masak? Kita pertimbangannya itu ya, bukannya kisah Nabi Ibrahim ya. Kan gitu ya, yang dipertimbangkannya itu kan gitu. Apalagi sapi harus 3 juta. Ada sih uang di tabungan. Nah, kan itu ya. Mulai itu ya. Ada sih uang tabungan, ditimbang. Kan ya. Mending nimbang-nimbangnya itu sapi atau domba. Tabungan ada berapa ya? Oh, di tabungan ada 10 juta. Sebenarnya bisa ya sapi. Tapi ditimbang. Tapi kan 10 juta itu untuk anak kuliah, untuk bayar kuliah, untuk ini, itu, dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa Pak? Untuk kurban. Ujung-ujung untuk kurban. Kenapa? Karena kita menggunakan akal sebagai bahan pertimbangan. Kita menggunakan perasaan sebagai bahan pertimbangan, termasuk fisik. Nggak jadi. Padahal perintah kurban Rasulullah begitu tegasnya, barang siapa yang diberikan kemampuan berkurban kemudian tidak melaksanakannya, falaisa minni walaisa musallani, kata Rasulullah. Jangan ngaku sebagai umatku dan jangan pinjak masjidku. Masya Allah, nggak diaku sebagai umat Rasul. Bab yang perlu kita tekankan di sini, sejauh mana kita mengukur kemampuan untuk berkurban. Umar bin Khattab memerintahkan kepada salah seorang pemuda, tolong pindahkan batu ini ke sebelah sana. Amirul Mukminin, kira-kira dong, batu dengan badan saya gede batu, mana mungkin saya bisa memindahkan batu itu. Oh begitu, baiklah kalau begitu. Coba kamu, baik Amirul Mukminin, didekati batu, dipegang, ternyata betul batu. Didorong, nggak bergerak. Amirul Mukminin, saya nggak mungkin bisa memindahkan batu ini. Sudahlah kalau begitu. Kamu bagaimana? Siap Amirul Mukminin. Didekati batu, didorong. Berulang-ulang batu didorong, nggak bergerak sama sekali sampai kucur mengucur, keringat mengucur begitu deras sampai akhirnya dia terjatuh saking lemasnya. Sudah lemas. Apa yang terjadi? Apakah dia katakan saya tidak mampu? Ternyata tidak. Dia tunggu kumpulkan lagi tenaga. Begitu tenaga sudah ada, dia berdiri lagi, dia dorong lagi batu itu. Sampai berulang kali, jatuh lagi dia. Sampai ketiga kali dia terjatuh, dan keempat kalinya dia tidak bisa lagi berdiri. Tidak bisa bangkit lagi. Terjadi dehidrasi. Tidak bisa bangkit. Amirul Mukminin, barulah dia mengatakan, saya tidak bisa memindahkan batu ini. Sodakta ya akhi, apa yang kau lakukan itu, engkau telah mengamalkan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekarang posisi kita mengukur kemampuan itu, orang yang pertama, nggak mampu saya, dari tabungan cuma ada 5 juta, atau
Kita orang yang kedua, nggak apa-apalah, nanti kita cari lagi uang. Tapi mikir lagi, itu ya, mikir lagi kan. Akhirnya apa? Nggak jadi kan ya. Atau yang ketiga apa? Mencoba. Betul ada tabungan di sana, tapi bagaimanapun karena kurban itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi begitu tegasnya Rasulullah sampai tidak diakui sebagai umat, jangan penjek masjid, maka mulai dari sekarang saya harus menabung. Pernah nggak kita punya tabungan kurban? Nah ini, begitulah kita ukur kemampuan kita. Oh ternyata saya mampu berkurban itu dengan cara menabung. Menabung. Sambil kita menabung, jangan berhenti di situ. Tahun ini kita tidak bisa berkurban, pelaksanaan menabung sudah mulai. Tapi bagaimanapun Allah yang punya kuasa, yang memberikan kemampuan kepada kita untuk berkurban. Maka pada saat itu ada berapa uang di saku kita, karena kita tidak bisa berkurban membeli hewan 2 juta misalnya domba, tapi ternyata di saku ada uang 100.000. Datang temui panitia kurban, Pak, tahun ini saya tidak bisa berkurban, doakan saya nitip infak untuk pengolahan kurban, saya infak, doakan saya semoga tahun depan saya bisa berkurban. Begitu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan sampai nggak bisa berkurban berhenti aja di situ, udah selesai. Setiap tahun kita tidak akan pernah bisa berkurban, padahal ucapan itu adalah doa. Nggak bisa kurban saya mah, gaji cuma 1 juta. Allah memberikan pelajaran ke kita. Seorang pemulung, dia menenteng 2 ekor domba, diserahkan ke salah satu masjid di Tebet ya di Jakarta. Sampai panitia pengelola masjid itu bertanya, ini korbannya siapa Bu? Ini korban saya. Begitu banyaknya, kenapa? Karena panitia kurban tahu si ibu itu adalah pemulung. Ibu bisa berkorban, alhamdulillah, setelah mengumpulkan uang 5 tahun. Kita bertahun-tahun tidak punya niat untuk berkorban. Seumur hidup kita tidak akan pernah bisa berkorban. Sementara pemulung, dia bisa berkorban. Ditanya, berapa ibu mengumpulkan uang? Setiap hari saya kumpulkan uang 2.000. Besar nggak Pak 2.000 Pak? Nggak besar uang 2.000 itu. Dia kumpulkan sampai akhirnya Allah kehendaki dia bisa menggusur hewan kurban 2 ekor domba. Buat ibu-ibu atau bapak juga kerjasama dengan ibu-ibu tuh, gimana mah nih, kita harus kurban tiap tahun, jangan sampai kita tidak diaku sebagai umat Rasul. Sudah berikan nafkah, mah nih nafkah bulan 1 juta, jangan lupa mah ya, sisihkan untuk kurban 10.000, kerjasama antara suami dengan istri, jangan lupa mah sisihkan meskipun 10.000. Jangan pernah kita ikut campur urusan Allah. Rezeki itu urusan Allah, tapi kita sering ikut campur. Kapan kurbannya nabung 10.000? Kan gitu ya. Jangan pernah kita berpikir seperti itu. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Ketika kita sudah azamkan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah berikan kemampuan kepada kita. Makanya termasuk haji. Latihan sebelum haji Pak, kurban dulu. Sebelum haji, kurban dulu latihan kita. Oh ternyata bisa ya, saya berkurban tiap tahun. Nabung haji, ya kan? Nabung haji. Yang berangkat haji dengan saya itu ada 3 orang, 1 tukang pijit, 1 pemulung, yang 1 lagi tukang becak. Bisa ya pergi haji Pak? Tukang becak diwawancara, ditanya, Bapak ngayuh becak itu sampai bisa pergi haji, gimana ceritanya Pak? Saya nabung. Berapa lama Pak? 70 tahun. Dia pergi haji di usia 72. Berangkat haji. Ibu kan pemulung? Iya, saya mengumpulkan uang 60 tahun berangkat haji saya. Ketika Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi.
Andaikan kita sudah menabung haji, ternyata Allah menghendaki saya harus segera menghadap kepadanya, insya Allah kita sudah menjadi haji yang mabrur. Ya, haji juga mabrur. Otomatis itu. Kenapa? Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang niat kebaikan, maka Allah catat. Ya Allah, saya niat untuk berangkat haji, tabung 5.000, 10.000. Ada berapa uang kita nabung untuk haji? Jangan kita ikut campur urusan Allah. Kalau saya nabung 5.000, kapan pergi hajinya? Berarti kita campur urusan Allah. Padahal haji itu bukannya orang yang mampu, tapi yang diberikan kemampuan oleh Allah. Kalau haji itu bagi orang yang mampu di Jawa Barat untuk berangkat haji itu 70% jumlahnya. Tapi kenyataannya hanya baru 10% yang berangkat haji. Jadi haji itu bukan bagi orang yang mampu, tapi bagi orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melatih diri kita melakukan pengorbanan, mulai dari berkorban. Kita bisa lakukan setahun sekali, atau 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali, atau 4 tahun sekali, tidak menjadi persoalan. Kenapa? Berkenaan dengan korban itu kata Allah, aku tidak melihat hewan kurban yang kamu sembelih, banyaknya bulu, besarnya aliran darah, besarnya hewan, walakin taqwa minkum, yang aku lihat darimu itu adalah ketakwaan kamu. 5.000 nilai takwa itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya mujibas sa'ilin ya rahman ya rahim, kami adalah hamba-hambamu yang pada kesempatan pagi di waktu yang mustajabah, di waktu syuruk ini memohon kepadamu, berilah kemampuan kepada kami ya Allah untuk mensyukuri atas segala nikmat yang kau berikan. Begitu banyak nikmat-Mu yang kau berikan kepada kami. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk bisa berkurban di tahun ini atau di tahun-tahun mendatang ya Allah. Berilah pula kemampuan kepada kami ya Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima, baik tahun akan datang maupun di tahun-tahun berikutnya ya Allah. Berilah kemampuan kepada kami ya Arhamar Rahimin, irhamna. Dan yang tidak kalah penting ya Allah, berilah kekuatan, kemampuan kepada kami untuk menyisihkan sebagian harta kami untuk bisa berkurban maupun untuk melaksanakan ibadah haji. Ya ilahana ya rahman ya rahim, tanamkan dalam jiwa kami iman yang kokoh, hati yang khusyuk, niat yang ikhlas, dan kesabaran yang tetap untuk mampu melaksanakan semua apa yang kau perintahkan dan menjauhkan apa yang kau larang. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.